haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat, bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzallahu wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah mengenal jati diri. Banyak kita sampai seumur ini tidak kenal diri. Akhirnya tidak sadar diri, tidak tahu diri, lama-lama banyak yang bunuh diri. Oleh karena itu, kita harus tahu dari apa diri kita ini diciptakan, dari mana kita berasal, kemana kita akan pulang, apakah kita sudah punya serlapnya ketika pulang, dan apa bekal yang harus kita siapkan untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita renungi firman Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang mengaku beriman, tingkatkanlah dirimu menjadi orang yang bertakwa. Dan hendaklah setiap pribadi orang yang beriman melihat kepada dirinya apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memutar ulang kembali apa-apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia ini. Untuk mengenal diri, kita awali dari 13 alam persinggahan hidup manusia yang disinggahi. Ketika ada orang baru mengantarkan kawannya ke pemakaman, lalu yang satu bilang, kita baru saja mengantarkan kawan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Kuburan itu bukan yang terakhir, itu yang kelima dari 13. Dan Nabi Adam sampai yang dikuburkan tadi pagi baru terminal nomor 5. Dunia ini, Polda Metro Jaya ini, terminal ketiga. Masih panjang perjalanan kita. Apa saja penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti uraian khutbah Jumat berikut ini. Alam persinggahan yang pertama yang pernah kita singgahi namanya alam Jabarut. Apa itu Jabarut? Alam Jabarut adalah alam tanpa gambaran. Belum bisa disebut sebagai manusia karena masih terpencang-pencang. Jasadnya entah di mana, ruhnya entah di mana, jiwanya entah di mana, korinnya entah di mana. Mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah pernah datang atas manusia suatu masa dari waktu yang ketika itu mereka belum bisa disebut sebagai manusia. Itulah alam Jabarut. Di mana itu? Wallahu a'lam. Digaibkan oleh Allah untuk kita. Dan kepada yang gaib kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, wajib kita beriman kepada yang gaib.
dari alam jabarut dipindahkan oleh Allah kita ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Apa itu rahim? Rahim ini salah satu asma-Nya Allah yang 99, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini diletakkan di perut ibu kita, di perut perempuan. Makanya Allah sangat sayang kepada perempuan. Tapi kebanyakan perempuan gak tahu disayang Allah dia. Rahim. Untuk apa itu? Tempat manusia nginap alam yang baru. Di alam rahim pula manusia dibentuk, disatukan yang terpencah-pencah di alam jabarut, disatukan dan dibentuk di alam rahim. Bisa kita baca firman Allah surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan demi sesungguhnya kami ciptakan manusia dari sulalah, saripati tanah, diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh bapak ibu kita. Allah jadikan menjadi nutfah, setetes air mani di kaum laki, indung telur di kaum perempuan. Lalu kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, segumpal darah. Allah letakkan di dalam rahim, menempel di dinding rahim seperti lintah. Lalu Allah rubah dia menjadi daging lebih besar. Lalu Allah rubah menjadi tulang tengkorak kepala, punggung belakang, 2 tangan, 2 kaki. Kemudian Allah bungkus dengan daging, maka menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi positif hamil sampai menjelang 4 bulan manusia sudah punya jasmani dan hayati. Hayati itu artinya nyawa, nafs. Kalau ada janin bayi meninggal di bawah 4 bulan, maka dia dibungkus langsung ditanam. Kenapa? Dia belum manusia, sebab ruh belum ditiup. Makanya jasmani manusia itu terdiri dari 4 anasir. Ada anasir air, ada anasir api, ada anasir angin, ada anasir tanah. Avatar mengambil dari Islam. Anasir air, jadi apa dalam diri kita? Jadi tulang, mengokohkan batang tubuh kita. Makanya kalau minum air, niat, ya Allah, sehatkan tulang belulang. Yang kedua, anasir api. Jadi apa dalam diri kita? Api itu menjadi darah, menerangi batang tubuh kita. Makanya kalau kita potong sapi, pegang darahnya, hangat. Begitupun darah manusia. Makanya setan mengalir dalam darah manusia. Setan api mengalir di darah yang panas. Semakin panas darah manusia, semakin suka setan. Siapa itu? Makan makanan yang halal. Kalau kata orang. Kemudian angin. Jadi apa angin? Angin itu menjadi urat dan saraf untuk menggerakkan batang tubuh manusia. Tanah dari daging, jadi kulit, jadi bulu, jadi kuku. Jadilah jasmani manusia. Mana yang lebih dominan nanti tergantung. Kalau dia lebih dominan unsur apinya, nanam pohon pagi, sore mati pohon. Enggak cocok jadi petani. Jadi apa cocoknya dia? Jadi tukang las, tapi jadi bos. Makanya kadang-kadang buat ini gagal. Ini gagal kenapa? Gak tahu dia apa yang dominan anasir dalam tubuh. Begitulah, itu bukan coklat-coklat, kenapa begitu Allah ciptakan. Nah, kemudian positif hamil menjelang 4 bulan sudah jasmani, sudah ada hayati, nyawa, tapi belum punya ruh. Nah, menjelang 4 bulan dikumpulkan jiwa itu, nafs, jiwa, hayat itu. Sekarang ini banyak yang hamil. Ya, jadi menjelang 4 bulan dikumpulkan jiwa-jiwa itu. Allah ambil kesaksian. Disebutkan dalam surah Al-A'raf 172. Wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka Allah bersaksi kepada jiwa-jiwa itu, bukankah akan Tuhan kalian? Ya, benar, kami jadi saksi. Semua
manusia dalam kandungan, baik orang tuanya non muslim, semuanya sudah bersyahadat Allah. Tapi begitu lahir di dunia banyak yang lupa, makanya kita wajib mengaji itu. Nah, setelah semuanya bersaksi, barulah kata Allah disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang kelima. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah sempurna jabang bayi dan hayati itu, Allah tiupkan ruh ke dalam jasmani. Jadi kita punya jasmani, punya hayati, punya ruhani.